Bapak Ibu serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Hari ini kita bersyukur sebagai anak-anak bangsa. Di hari ini semua orang ada dalam sukacita bersama merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada rasa kebanggaan bahwa 80 tahun Tuhan menganugerahkan berkat bagi Bapak Ibu dan Beta ketong semua yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan banyak semangat yang ditunjukkan oleh Bapak Ibu dan Beta serta anak-anak semua di lingkungan-lingkungan RT-RT, sekolah-sekolah, kantor-kantor, mereka merayakan itu. Bahkan sebelum tanggal 17 hari ini, beberapa hari yang lalu sudah ada banyak kegiatan-kegiatan yang memberikan semangat, memberikan spirit bahwa sebagai orang-orang yang Tuhan berikan tanah ini, negara ini sebagai rumah bagi kita berlindung, rumah bagi kita diami. Apa yang mesti kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Tema bulanan kita di bulan Agustus ini adalah gereja yang berbuah dalam mengisi kemerdekaan. Bapak Ibu serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Tema gereja yang berbuah dalam mengisi kemerdekaan ini mau memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu dan anak-anak bahwa di dalam kehidupan bergereja dan kehidupan bermasyarakat kita harus tetap berperan aktif di dalam mengisi kemerdekaan ini. Gereja yang berbuah adalah gereja yang benar-benar memberikan sumbangsi untuk negara ini. Gereja yang berbuah dalam mengisi kemerdekaan ini adalah benar-benar gereja yang peduli, memberikan perhatian kepada semua orang yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, kita punya moto gereja Protestan Maluku, aku menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Tema ini Bapak Ibu dikaitkan dengan perikop. Kita punya tema, punya lambang dari Gereja Protestan Maluku. Ini mau mengingatkan kita bahwa dalam ketong punya kehidupan setiap saat, mari ketong melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketong harus berbuah. Ketong harus melakukan sesuatu dengan benar-benar mencitrakan moto Gereja Protestan Maluku ini. Dan oleh sebab itu dalam ketong pun kehidupan setiap hari, benar-benar ketong harus lebih peduli, harus benar-benar setia di dalam menjalankan peran kita dalam mengisi kemerdekaan. Dan di dalam minggu ini kita diberikan tema gumulan adalah merdeka untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Tema merdeka untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa ini juga mau mengandung pengertian bahwa ketika kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, maka kita harus senantiasa menunjukkan identitas diri kita. Kita harus bertanggung jawab di dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Merdeka untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan ini mau mengingatkan kita untuk bagaimana di dalam kehidupan berbangsa dan negara semua orang harus terlibat, baik itu dia sebagai pimpinan di dalam negara, di dalam wilayah, setiap masyarakat pun juga harus terlibat di dalam apa yang terjadi saat ini. Sebagai pimpinan kita juga harus bagaimana bisa
mendengarkan segala kritik, saran dari rakyat. Begitu juga kita sebagai rakyat Indonesia, kita harus mendengarkan apa yang menjadi perhatian, apa yang menjadi aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh para pemimpin kita. Jangan kita memberontak, jangan kita melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Sebab ketika kita melakukan hal yang demikian, maka gejolak itu akan terjadi, maka akan terjadi pertikaian, maka akan terjadi perpecahan. Itu kalau kita tidak mendengarkan apa yang disuarakan oleh para pemimpin kita. Sebaliknya juga para pemimpin-pemimpin kita pun juga harus mendengarkan tangisan, jeritan hati orang-orang yang minoritas, orang-orang yang merasa terpinggirkan, orang-orang yang merasa benar-benar tidak dipedulikan. Kita harus mendengarkan itu semua. Sebab ketika para pemimpin tidak mendengarkan isi hati, jeritan hati, tangisan dari kelompok-kelompok suku-suku tertentu, Bapak Ibu, sekuat apapun negara kita bisa hancur. Kokohnya negara ini tergantung dari bagaimana pemimpin dan rakyat ini bersatu. Pemimpin ini bisa melihat apa yang dialami oleh masyarakat. Dan begitu juga sebaliknya, masyarakat pun juga sama. Kalau dua-duanya itu bisa berjalan dengan baik, Bapak Ibu, negara kita ini akan tetap bertahan sampai Tuhan datang. Mari kita belajar dari bacaan firman Tuhan di saat ini. Pertama Raja-Raja 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Bacaan firman Tuhan ini mengingatkan kita semua bahwa Israel itu merupakan sebuah kerajaan yang kuat, kerajaan yang utuh, yang terdiri dari 12 suku. Namun ketika kematian Raja Salomo, kerajaan yang kuat dan kokoh itu dia hancur. Dia pecah menjadi dua. Kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Beberapa catatan yang kalau kita baca dari firman Tuhan saat ini akan tergambar dengan jelas di dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, di mana ketika pelantikan atau penobatan Rehabeam anak Salomo menjadi raja, dan pelantikan itu terjadi di Sikem, maka ada sedikit gejolak. Ada gejolak yang terjadi di tempat di mana terjadi pelantikan itu. Sebab Sikem ini Bapak Ibu, dia ada di bagian utara Israel. Sementara pemerintahan itu ada di Yerusalem. Orang-orang yang ada di bagian utara Israel, khususnya di Sikem itu, mereka tidak menyetujui Raja Rehabeam ini dinobatkan menjadi raja. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Rehabeam ini dia tetap bersama dengan para tua-tua Yahudi pada saat itu, tetap mempertahankan untuk proses pelantikan itu terjadi di Sikem. Tujuannya supaya apa Bapak Ibu? Dia mencoba merangkul, dia mencoba mengumpulkan orang-orang yang ada di Israel Utara itu, yang tadinya mereka tidak suka ayahnya Salomo, itu dia mencoba untuk merangkul mereka kembali. Kenapa mereka tidak suka? Karena pada saat itu Bapak Ibu,
Ada beban-beban yang Raja Salomo berikan kepada mereka. Dan orang-orang yang ada di Israel Utara itu menganggap sebagai sebuah warisan. Yang pertama itu beban pajak yang besar yang Salomo wariskan kepada mereka. Mereka tidak mampu untuk membayar pajak. Bahkan yang kedua itu orang-orang Israel yang ada di bagian utara itu mereka dipaksa untuk kerja rodi. Ya, mereka sudah mulai memberontak. Mereka sudah melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya membawa kepada perpecahan. Tetapi yang sangat menarik di sini adalah selain Raja Rehabeam ini dilantik di Sikem dengan tujuan mengumpulkan orang-orang yang tadinya hati suka lagi kepada Raja Salomo, dia juga ingin mengembalikan tradisi leluhur mereka. Dia menghormati leluhur Israel dan dia tetap ingin memperkokoh keutuhan kerajaan ini. Karena dia tidak mau dia pembasudara ini bisa hancur. Dia tidak mau 10 suku ini sendiri. Dia ingin mempersatukan mereka. Sehingga ketika dia datang di Sikem, Bapak Ibu, ada isi hati dari orang-orang yang ada di Israel Utara. Kalau ketong orang Ambon bilang begini, kalau diterjemahkan dalam bahasa Ambon, Raja Rehabeam, ose pun papa ini suka si beban paling banyak for ketong. Kalau ose pun hati ada, ose kurangi sedikit. Kerja rodi itu, kerja paksa itu. Lalu pajak itu ose kas kurang sedikit juga. Jangan bikin akan jadi beban for ketong semua. Dan dong siap tunduk kepada Rehabeam. Itu dong pun permintaan itu saja Bapak Ibu. Dong sing minta apa-apa. Dong minta supaya jangan dong terlalu kerja keras, dipaksa, diberikan beban. Apa yang dilakukan oleh raja pada saat itu? Dia bilang pidolo, nanti 3 hari lagi baru komon datang di beta. Ya, 3 hari lagi komon datang baru nanti beta sampaikan. Beta berikan instruksi apa yang mau beta berikan. Ya, yang jelas pasti aman begitu. Dong pulang Bapak Ibu. 3 hari kemudian dong kembali. Selama 3 hari itu Rehabeam dia melakukan negosiasi dengan tua-tua. Dia minta nasihat, dia minta pendapat dari tua-tua Yahudi yang ada di Yerusalem. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh tua-tua itu tidak didengarkan oleh Rehabeam. Mereka ingin bahwa kalau benar-benar mau menjadi seorang pemimpin, kalau kamu benar-benar menjadi seorang raja, mari sampaikan sesuatu itu dengan baik, dengan bijaksana. Sama seperti ayahmu Raja Salomo itu. Dia yang pernah menyinggung hati orang-orang Israel pada saat itu. Walaupun pada akhirnya ada tekanan-tekanan. Dia menyampaikan dengan suara yang manis. Jangan marah-marah. Supaya rakyat itu senang. Tapi apa yang terjadi jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus? Rehabeam seng dengar orang tatua. Dia
pergi lagi ke kelompok anak-anak muda yang seusia dengan dia. Pikiran orang tua dengan anak-anak muda itu beda. Terkadang kalau ketong sekarang ini pun juga sama. Kalau orang tua bicara ketong bilang, orang tua itu sejaman dodol. Ya, kalau ketong zaman sekarang ini zaman benar-benar hebat. Ya, terkadang ketong orang tua kalau bicara anak-anak muda nih don jual malawang lain. Don pikir yang don bikin itu betul. Nanti kalau sudah tumbuh baru datang, baru ingat oh iyo, bapak ini bilang begini, om ini bilang begini, tante ini bilang begini, papa dan mama di rumah bilang begini. Tapi karena beta ini berpikir sesuatu dengan logika, dengan beta punya masa jayanya sebagai anak muda, maka beta seperti ini. Ini pun juga sama dengan Rehabeam. Kalau tadi orang tua itu dong bicara dengan lembut, dong minta untuk bagaimana dia menyampaikan sesuatu itu dengan hati, dengan kata-kata yang bijaksana, yang perlu marah-marah, ya. Walaupun lalu segala keputusan yang diambil itu benar-benar keputusan yang berpihak kepada rakyat, kepada orang banyak, tetapi yang dilakukan pada saat itu oleh Rehabeam berbeda. Dia mengikuti pikiran anak-anak muda. Kalau Bapak Ibu ketong baca di ayat 10 sampai dengan ayat 11 dari bacaan firman Tuhan. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ayat 10 dan ayat 11 ini mau mengingatkan kita bahwa ketong harus sebagai seorang pemimpin yang seperti ini. Rehabeam dia yang peduli dengan orang-orang yang saat itu ada dalam penderitaan. Dia tidak mau mendengarkan jeritan hati rakyatnya pada saat itu. Bahkan kalau papanya berikan dengan cambuk, tetapi dia akan memberikan dengan cambuk yang berduri besi. Artinya bahwa dia akan memberikan lebih lagi tanggung jawab, pekerjaan yang besar. Dia akan menaikkan pajak yang besar. Dia akan memberikan beban pekerjaan kepada rakyat pada saat itu. Itu pikiran anak-anak muda. Usulan yang Rehabeam sampaikan benar-benar tidak diterima oleh orang-orang yang ada di Israel Utara pada saat itu. Dan inilah menjadi cikal bakal pemberontakan, pecahnya kerajaan Israel menjadi dua bagian. Karena apa? Pemimpin dia yang mau dengar. Masyarakat rakyat ini punya hati. Keluhan dari masyarakat ini. Mari Bapak Ibu ketong pun tugas untuk ketong berdoa for ketong punya para pemimpin ini. Mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Supaya mereka benar-benar memperhatikan jeritan hati, kondisi bangsa ini. Jangan sampai negara ini bisa hancur karena kepentingan orang-orang tertentu, kepentingan para pemimpin. Mari kita berdoa supaya kita punya para pemimpin ini
punya hati yang bijaksana seperti Salomo, yang menyampaikan segala sesuatu itu bisa diterima oleh masyarakat. Mereka akan terhibur. Ini Bapak Ibu, ketong punya tanggung jawab. Ketong punya pergumulan sebagai gereja untuk bagaimana pemerintah ini, negara ini bisa melihat apa yang dialami oleh kelompok-kelompok tertentu, oleh suku-suku tertentu, oleh ras-ras tertentu. Jangan ada pengkotak-kotakan, jangan ada perbedaan, tetapi yang ada hanyalah keadilan, kesetiaan, kepedulian, supaya negara ini tetap aman. Firman Tuhan hari ini menggugah ketong semua rakyat Indonesia, khususnya yang ada di Maluku, untuk bagaimana ketong bersatu. Ketong harus kuat. Jangan ada yang terpecah-pecah karena kepentingan pribadi. Jangan ada yang terpecah-pecah karena kepentingan kelompok atau tindakan-tindakan radikalisme. Jangan. Tapi mari ketong bersatu hanya lewat doa. Mari kita berdoa untuk bangsa ini. Kita percaya pagi hari sampai dengan malam ini semua umat Kristiani berdoa untuk negara ini. Dan tepat di hari Minggu kita semua ada dalam sukacita itu. Samping kita ada dalam upacara, tapi Bapak Ibu dan Beta pun juga tidak pernah melupakan bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan. Sama dengan Rehabeam, walaupun nanti dia ditolak, tetapi sebelumnya dia juga datang dan beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, ketong melakukan apa yang baik, apa yang Tuhan mau kehendaki dalam hidup, supaya ketong tetap diberkati. Tuhan memberkati ketong semua. Amin.